Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, maka balasannya 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sampai dirinci oleh Rasul supaya jangan terjadi kesalahpahaman. Alif lam mim, alif lam ro itu bukan satu huruf. Alif satu, lam satu, ro satu, ya. Berarti alif lam ro 3 huruf sama dengan 30 kebaikan. Kita hadir di sini bukan berharap satu huruf 10 kebaikan, tapi kita berharap mudah-mudahan satu huruf itu dapat 100 kebaikan. Kita coba untuk baca, kita coba untuk hafal, kita coba untuk fahami, kita bahas sedikit bahasa Arabnya, kita coba untuk tadaburi. Ya, kalau urutan-urutan itu dikalikan 10 buat minimal satu huruf, kita insyaallah akan mendapatkan 50 kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kita sampai di ayat ke-21, tapi belum selesai ya. Ayat 21 sampai walinu'allimahu min ta'wilil ahadits. Walinu'allimahu, dan agar kami mengajarkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam min ta'wilil ahadits, dari takwil mimpi. Sampai situ ya. Baik, kita teruskan ayat lanjutannya, ayat kedua, ujung ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ghalib. Ini barangkali kata baru. Saya tuliskan di sini. Ingat kita dengan pola fa'ilun. Fa'ilun. Ghalibun. Berarti ini isim fa'il. Isim fa'il dari kata ghalaba. Ghalaba artinya mengalahkan.
Ghalaba artinya mengalahkan. Berarti kalau ghalib yang mengalahkan. Ghalib yang mengalahkan. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah dalam Quran. Berapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak. Golongan yang kecil mengalahkan golongan yang besar biiznillah, dengan izin Allah. Dari kata ghalaba. Dalam surat Al-Fussilat ayat ke-26, la tasma'u li hadzal Qur'an wa qala allazina kafaru, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa qala allazina kafaru, orang-orang kafir berkata, la tasma'u li hadzal Qur'an, jangan dengerin Quran ini, wal ghaufi, dan buatlah gaduh dalam membacanya, la'allakum taghlibun, dengan demikian kalian akan mengalahkan. Taglibun bentuk masdar mudhari'nya. Secara bahasa berarti ghalaba mengalahkan, kalau ghalibun yang mengalahkan. Yang mengalahkan di sini karena dimaksud adalah Allah, maka diartikan dengan berkuasa. Sampai di situ paham? Ya. Jadi tidak etis kalau kita terjemahkan Allah yang mengalahkan. Kesannya tidak enak. Ya. Sehingga ghalib ini diartikan dengan berkuasa. Sehingga dia diterjemahkan dengan qadir. Ya. Ghalib diterjemahkan dengan qadir. Wallahu, dan Allah ghalibun, dia berkuasa atau berkuasa ala amrihi, terhadap urusannya. Ala amrihi, terhadap urusannya. Yuk, sepotong dulu. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya. Amrihi, urusannya. Hi-nya ini kembali ke Allah. Kembali ke Allah. Poin 1. Wallahu ghalibun, dan Allah berkuasa ala amrihi, terhadap urusannya, Walakin apa? Nah, ini sering ketemu. Ini nggak tahu lagi. Walakin, dan akan tetapi, aktsaron nas, kebanyakan manusia. Aksar, kebanyakan. Aktsaron nas, kebanyakan manusia, la ya'lamun, tidak mengetahui. Tidak mengetahui apa ini? Dalam ayat ini konteksnya tidak mengetahui apa? Tidak mengetahui kuasa Allah. Kan tadi? Ayo kita ulang. Ini dua tapi satu. Ini Allahnya, di sini manusianya. Inilah gambaran sebahagian besar. Kenapa kita sebut kebagian besar? Karena aksaro, kebanyakan. Yuk saya ulang. Wallah, dan Allah ghalibun, berkuasa. Secara bahasa tadi artinya apa ghalibun? Ya, itu maksudnya. Dari segi harfiah, arti harfiahnya, yang mengalahkan. Oke, ini saya kasih kedua-duanya biar kita dapat yang mengalahkan. Kalau ghalaba ini mengalahkan, kalau ghalibun yang mengalahkan. Kemudian di sini kita terjemahkan dengan terjemahan maksud berkuasa. Wallahu, dan Allah ghalibun, berkuasa ala, terhadap amrihi, urusannya. Satu poin. Kita masukin dulu. Allah berkuasa terhadap urusannya. Lanjutannya, walakin, akan tetapi, aktsaron nas, kebanyakan manusia, la ya'lamun, mereka tidak
mengetahui. Nah, pertanyaan saya tadi, tidak mengetahui apa? Nah, ini. Ya. Tidak mengetahui kekuasaan Allah, tidak mengetahui kekuasaan Allah. Relatif tidak ada kata baru, yang hanya saya garis bawahi. Lagi ngajar? Iya. 2 ya. 2. Ya, yang kita garis bawahi kata baru, mudah-mudahan kita dapat bawa pulang, ghalibun. Ya, asal katanya ghalaba. Ghalaba artinya mengalahkan, mengalahkan. Ghalibun, yang mengalahkan. Wallahu ghalibun, dan Allah kuasa ala amrihi, terhadap urusannya, Walakin, akan tetapi, aktsaron nas, kebanyakan manusia, la ya'lamun. Berarti yang mengetahui berapa banyak? Sedikit. Maka ketika bertemu dengan ayat seperti ini, kita doa, Allahumma ja'alni min qalil. Allahumma ja'alni min qalil. Ya Allah, masukkan aku ke dalam kelompok yang sedih. Siapa kelompok yang sedikit itu? Yang ya'lamun, yang mengetahui. Karena kata Allah tadi, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kita jangan mau ikut yang kebanyakan. Karena ini banyak tapi dalam artian negatif. Ya. Kita maunya masuk yang sekelompok yang sedikit. Allahumma ja'alni min qalil. Ya Allah, jadikan aku termasuk kelompok yang sedikit yang mengetahui. Bisa dipahami? Ini urusannya masih berkaitan dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Karena sebelumnya Nabi Yusuf itu wa nu'allimahu min ta'wilil ahadits. Jadi Allah membekali Nabi Yusuf alaihissalam dengan takwil. Itu bagian dari cara Allah mengangkat Nabi Yusuf alaihissalam, ya, untuk nanti kita lihat sampai endingnya Nabi Yusuf itu seperti apa. Ini masih di tema yang keberapa ini? Pertama, Yusuf bersama keluarga. Kedua, Yusuf dimusuhi saudara-saudaranya. Yang ketiga, Yusuf dijual. Berarti yang ketiga. Yang ketiga. Wallahu ghalibun ala walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kita potong di amrih boleh? Wallahu ghalibun ala amrih. Ini ala asalnya 2 harokat, tapi karena bertemu dengan alif jadi 5, ya. Atau kita sambung, wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tadi kalau kita sudah paham ini, maka kita akan mengambil sikap. Apa sikap kita tadi? Sikap tadi, Allahumma ja'alna min qalil. Allahumma ja'alna min qalil. Ya Allah, jadikan kami termasuk kelompok yang sedikit. Jadi ini menyebutkan kuantitas. Jumlah orang yang la ya'lamun itu ternyata
Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya. Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. 1, 2, 3. Ghalibun ala, ghalibun tanwin bertemu dengan ain izhar. Ini dibaca jelas. Ghalibun ala. Jadi kayak berhenti saja. Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. 1, 2, 3. Hafal? Menghafalnya sih mudah kan? Menghafalnya mudah. Yang butuh waktu lama itu adalah mengolah, meyakini ayat ini membawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita bawa tadi? Allah berkuasa terhadap urusannya. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, tataplah hidup ini dengan kuasa Allah itu. Bahkan surat Yasin dengan vulgar menyebutkan iza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Tempatkan diri kita di situ. Kalau Allah mau jadikan ini jadi. Kalau tidak. Ya. Selesai ayat 21. Ini mah kalaupun sudah saya hapus masih kelihatan kan? Walaupun udah dihapus masih kelihatan kan? Ya. Masih bisa ngintip. Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. 1, 2, 3. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak
tidak mengetahui. Baik, alhamdulillah selesai ayat 21. Lanjut ayat 22. Lamma wa dan lamma ketika ya, dia juga bisa diartikan dengan belum. Wa lamma dan ketika balagho, apa balagho? Sampai asyuddahu, hu-nya ini kembali kepada Yusuf. Ini asyuddahu, ini kedewasaannya. Asyuddahu, kedewasaannya atau dia dewasa. Walamma dan ketika balagho, dia telah sampai asyuddahu, kedewasaannya. Kata barunya balagho. Apa balagho tadi? Sampai. Sampai. Orang yang menyampaikan namanya muballigh. Kalau dalam hadis perintahnya ballighu, dalam ini ballighu anni walau ayat. Sampaikan oleh kalian apa yang dapat dari aku walaupun satu ayat. Walamma dan ketika balagho, dia telah sampai asyuddahu, kedewasaannya. Atau bahasa kitanya, dan ketika Yusuf telah dewasa. Ketika disebut di sini Yusuf telah dewasa, yang teringat kita adalah ketika Yusuf dibuang di sumur. Ya, masih anak-anak. Kemudian dipungut, dijual, dibeli oleh orang Mesir. Berarti sudah begitu lama sudah. Ini berarti walamma balagha asyuddahu ini sama dengan dan ketika Yusuf sudah lama di Mesir. Walamma dan ketika balagha, dia telah sampai asyuddahu, kedewasaannya, ataina, kami telah memberikan, hu kepadanya, pada Yusuf. Atainahu, kami telah memberikan kepadanya hukman, hikmah, wa ilma dan ilmu.
Pertama tadi balaghah, yang kedua asyuddahu. Apa tadi asyuddahu? Kedewasaannya. Ya, kedewasaannya. Ataina kami telah memberikan. Kami telah memberikan. Kalau doa kita atina. Beda? Kalau ataina kami telah memberikan. Kalau atina berikanlah kepada kami. Atainahu kami telah memberikan kepadanya. Apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Yusuf? Hikmah. Yang pertama. Yang kedua, wa ilma, dan ilmu. Satu, kalau kita fahami hikmah itu seperti yang kita fahami hari ini, hikmah itu kan adalah rahasia Allah yang terdapat di balik sesuatu. Ya, rahasia Allah yang terdapat di balik sesuatu yang terjadi atau suatu peristiwa. Kita sering menyebut mudah-mudahan ada Saya sering sampaikan kalimat seperti itu salah. Kalimat seperti itu tidak boleh. Karena antara peristiwa dengan hikmah itu satu paket. Gitu. Iya? Antara peristiwa ini kejadian, ini hikmah itu satu paket itu. Sehingga yang benar adalah mudah-mudahan kami menemukan hikmahnya. Bukan mudah-mudahan ada hikmahnya. Orang hikmahnya itu ada kok. Kita lihat dalam surat Ali Imran ketika ulul albab berfikir. Ya, apa katanya? Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Ya Allah, tidak ada yang sia-sia. Apa tidak maksud yang tidak ada yang sia-sia itu? Segala sesuatu ada hikmahnya, gitu. Itu ketika dia yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Nah, hasil dari zikir dan fikir ini adalah ma khalaqta hadza batila. Kesimpulan bahwa tidak ada yang diciptakan oleh Allah ini yang sia-sia, itu melalui proses zikir, kedua fikir. Hafalkan ayatnya. Ini biasanya Rasul baca ketika salat malam. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Siapa ulil albab itu? Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ulil albab adalah orang yang ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring. Yazkurunallah. Tapi tidak berhenti di zikir. Wa yatafakkaruna. Makanya dalam ayat itu rumusnya ada zikir. Ada zikir, ada nah, hasil dari zikir dan fikir ini tadi ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia dalam dunia ini. Apa maknanya tidak ada yang sia-sia? Segala sesuatu punya tujuan, segala sesuatu punya hikmah. Jadi saya ulang kembali, minimal orang tadabbur harus dapat ini. Jangan kita mengatakan mudah-mudahan ada hikmahnya, jangan. Karena hikmah itu sudah ada. Hikmah itu sudah ada. Yang kita ucapkan adalah mudah-mudahan kita menemukan beda kan? Gitu. Jangan karena tidak menemukan kemudian kita mengatakan tidak ada. Itu kesimpulan yang keliru.
Kadang-kadang kan kalau misalnya kita nyuruh anak, tolong cariin dong kacamata ayah. Nggak ada ya. Bukan nggak ada, dia nggak menemukan. Orang kacamata saya ada kok. Cuman taruhnya di mana saya lupa kan gitu. Jawabannya bukan nggak ada. Belum itu. Gitu. Ya. Atainahu, kami telah memberikan kepadanya hukman, hikmah, wa ilma, dan ilmu. Nah, kalau kita kaitkan dengan hikmah, dihubungkan dengan cerita atau perjalanan Nabi Yusuf, mulai dari bersama keluarga sampai kemudian dibuang ke dalam sumur, sampai lagi kembali ke Mesir. Iya kan? Jadi cara Allah mengantarkan Nabi Yusuf itu sampai ke Mesir, caranya melalui itu. Nah, itu yang disebut dengan hikmah. Kadang-kadang kita, ya Allah, kok jadinya begini? Gitu. Jadi karena tidak bisa membaca hikmah itu, kita ngotot dengan apa yang kita inginkan. Kita ngotot dengan apa yang kita inginkan, dan akibatnya kita tidak terima sesuatu yang tidak sesuai dengan saya maunya A bukan B. Padahal menurut Allah yang baik buat saya itu B. Ketika B dikasih oleh Allah, kita stres karena itu nggak sesuai dengan sini kita. Nah, itu namanya nggak dapat hikmah. Kita ingat Nabi Musa alaihissalam sampai belajar kan? Ya, belajar untuk mendapatkan hikmah. Walamma balagha asyuddahu. Yuk coba terjemahkan. Walamma, dan ketika balagha, dia telah sampai asyuddahu, kedewasaannya, atainahu, ya, kaminya dulu ya. Ininya dulu nih. Karena ini kata kerja. Ini sebagai subjek. Kami telah memberikan kepadanya hukman, hikmah, wa ilma, dan ilmu. Yuk kita susun bahasa Indonesianya. Dan ketika dia telah sampai kedewasaannya, kami telah memberikan kepadanya hikmah dan ilmu. Ini kalau kita sekarang yang bukan dewasa lagi kita. Ini kita kan bukan dewasa lagi, sudah apa? Iya? Sudah mau balik lagi. Putranya pun mau balik lagi. Iya? Gitu. Saya yakin mudah-mudahan kita semua sudah dapat hikmah ini. Mudah-mudahan kita sudah diberikan oleh Allah hikmah. Nah, orang yang diberi hikmah itu, insya Allah dia tidak akan seperti tadi, tidak menerima keadaan yang tidak sesuai dengan harapan. Selalu dia mencari, oh ini pasti ada ini, oh pasti ada ini, pasti ada ini. Ya. Walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma. Ini mana tadi? Ini nih, hu. Ini kan hu aslinya 2 harokat kan? 2 harokat bertemu dengan alif. Iya kan? Bertemu dengan alif lagi. Jadi panjang lagi kan? Ada tanda alisnya enggak? Ada di tengahnya? Iya. Hu-nya kan? Ya, iya. Oke, saya ulang.
Ini aslinya kalau begini, ini dia dua harokat, hu itu bertemu dengan alif, ya. Kalau ini bertemu dengan ini, dua harokat bertemu dengan ini, maka jadinya ada alis. Ada yang alis itu di sini, tulisnya ada alisnya di sini, ya. Walamma balagha ashuddahu atainahu huk. Nah, ini mengapa hu-nya pendek? Karena sebelumnya udah panjang. Kanannya sudah panjang. Kan hu itu kapan dia baca pendek? Dua. Hu dibaca pendek karena satu, sebelumnya panjang. Kedua, sebelumnya sukun, mati. Contohnya ini. Minhu. Minhu. Hu-nya jadi pendek cuma satu. Kenapa? Karena sebelumnya mati. Kalau ini mengapa hu-nya jadi pendek? Karena nunnya ini sudah panjang. Jadi kalau sebelum hu itu panjang, maka hu-nya pendek. Kalau sebelum hu itu hurufnya sukun mati, maka dia pendek. Selain dari itu kembali ke sini, ini dua harokat. Nah, kadang-kadang di Quran kita dibalikin. Ini kalau begini satu, kalau begini baru dua. Oh, Pak Ustadz, itu barisnya U-nya terbalik. Ya. Sebenarnya tidak usah pakai begini kalau sudah tahu rumus ini tadi. Kalau sebelumnya tidak panjang, sebelumnya tidak sukun, maka otomatis dua harokat. Masuk lagi ilmu baca. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma. Atainahu hukman wa ilma. Ya, walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma. Lagi. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma. 1, 2, 3. A-nya 2 harokat juga. Berdiri kan? Atai. Perhatikan lagi. Walam, ini lam. Kalau mim tasdid itu rapetin. Lam. Walam ma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma. Lagi. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma. 1, 2, 3.
Hafal? Jadi artinya sudah, kemudian kita baca. Baca itu sampai kita lancar. Setelah lancar, ulang terus. Baru yang ketiga nanti hafal. Fahami artinya dulu. Kita baca, lancarin. Setelah lancar, ujungnya nanti insya Allah hafal. Hafal itu karena sering diulang, itu saja. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma.